masalah yang ketiga, yaitu logika proyek yang berjalan melebihi logika program. Karena yang terjadi adalah ini bukan tentang gizi, ini tentang bagaimana bancaannya para politisi. Jadi ada logika proyek yang didukung oleh afiliasi atau kepentingan politik di sana. Bayangkan ICW merilis data bahwa 28% dari SPPG yang sudah ada itu terafiliasi oleh partai politik. Dan dari seluruh partai politik yang paling tinggi adalah Partai Gerindra, partainya Pak Presiden. Partai yang mungkin paling banyak ngeluarin modal untuk jadiin Pak Presiden menang. Karena tidak hanya kompetisinya di 2024, tapi kompetisinya sejak dahulu udah 4 kali gagal. Dan pasti dalam kegagalan itu mengeluarkan modal luar biasa besar gitu ya. Nah bagi saya kita sampai pada indikasi ya bahwa MBG ini bukan untuk gizi, tapi untuk korup yang disistematisasikan untuk modal politik yang kemarin dikeluarkan dan untuk modal politik yang harus disiapkan di 2029. Bayangkan ketika satu SPPG bisa punya insentif per hari 6 juta, kalau per tahun 1,8 miliar, itu bersih tanpa korupsi. Dan dia pasti bisa meroleh keuntungan melalui permainan bahan baku, monopoli rantai pasok, yang angkanya itu per anak porsinya 10.000 untuk bahan baku. Itu terjadi kok di masyarakat. Yang hari ini terasa adalah, teman-teman bisa cek sendiri, harga-harga sekarang naik, bukan hanya karena puasa atau mau lebaran, tapi karena memang rantai pasoknya itu sudah diputus oleh SPPG. Ketidaksiapan ini kemudian berdampak pada harga-harga yang meningkat. Nah, harga-harga yang meningkat ini terjadi karena apa? Karena ada monopoli pasok yang dilakukan oleh para investor SPPG. Mungkin tidak semua, tapi ada. Dan itu tidak lain tidak bukan tujuannya adalah untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya. Jadi MBG ini nggak ada urusannya untuk memberi gizi. Ini tentang bagi investor ya, memperoleh laba. Nah ini menurut saya berbahaya. Kalau program MBG saja yang diunggulkan itu bermasalah luar biasa sampai tidak layak kita sebut makan bergizi gratis.